Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Alpanza. NPM saya 2021020235. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara kelas C semester 1. Saya akan menjelaskan kesimpulan tentang zakat, tayamum, dan juga imsak. Yang pertama adalah kesimpulan zakat. Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir miskin dan semacamnya. Sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariah, zakat termasuk rukun Islam keempat, yang menjadi salah satu unsur paling penting dalam menegakkan syariat Islam. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat juga membentuk ibadah seperti sholat, puasa, dan lainnya yang telah diatur dengan rinci berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Macam-macam zakat. Zakat terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim menjelang hari raya Idul Fitri atau pada bulan Ramadan. Zakat fitrah dapat dibayar dengan setara 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok dari daerah yang bersangkutan. Makanan pokok di Indonesia adalah nasi, maka yang dapat dijadikan sebagai zakat adalah berupa beras. Yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal adalah zakat penghasilan seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, hasil perniagaan, hasil ternak, hasil temuan emas dan perak. Masing-masing jenis penghasilan memiliki perhitungannya sendiri. Dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat Nomor 38 Tahun 1998, pengertian zakat mal adalah bagian dari harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang memiliki sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Undang-undang tersebut menjelaskan tentang zakat fitrah, yaitu sejumlah bahan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadan oleh setiap muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kewajiban makanan pokok untuk sehari-hari pada hari raya Idul Fitri. Penerimaan zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat antara lain yaitu adalah orang fakir, yaitu golongan orang yang hampir tidak memiliki apapun sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Yang kedua itu adalah orang miskin. Orang miskin adalah golongan orang yang memiliki sedikit harta tetapi tidak bisa mencukupi kebutuhan dasar untuk hidupnya. Yang ketiga adalah amil, yaitu orang yang mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat adalah mu'alaf, orang yang baru masuk atau baru memeluk agama Islam. Yang kelima yaitu hamba sahaya, yaitu orang yang ingin memerdekakan dirinya. Yang keenam gorimin, orang yang berhutang. Yang ketujuh fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang kedelapan adalah ibnu sabil, orang yang kehabisan biaya dalam perjalanannya dalam ketaatan kepada Allah. Oke, yang kedua yaitu adalah tayamum. Tayamum adalah tindakan mensucikan diri tanpa menggunakan air dalam Islam, yaitu dengan menggunakan pasir atau debu. Secara literal atau bahasa, tayamum bermakna al-qasd wa al-tawajuh, yaitu maksud dan mengarahkan. Tayamum disyariatkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih atau yang suci. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkanmu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Maidah ayat 6.
Hal yang membolehkan kita bertayamum. Yang pertama adalah tidak adanya air yang cukup untuk wudhu atau mandi. Yang kedua, tidak mampu menggunakan air seperti orang lemah, orang yang dipenjara, atau takut binatang buas. Yang ketiga, sakit atau memperlambat sembuh dari sakit bila menggunakan air. Yang keempat, jumlah air sedikit dan lebih dibutuhkan untuk menyambung hidup atau minum. Tidak adanya alat untuk menimba meski airnya ada di dalam sumur, misalnya. 6. Takut habis waktu sholat sedangkan untuk mendapatkan air sangat jauh. Contohnya air yang ada di sungai yang sangat jauh. Dan yang ketujuh, kondisi yang sangat dingin dengan persyaratan tertentu. Rukun dan sunnah tayamum. Rukun tayamum ada 4, yaitu 1 niat bersamaan dengan sapuan pertama. 2. Mengusap bagian wajah dan tangan. Ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku. Dan yang keempat, tertib. Dalam bertayamum, tidak cukup berniat menghilangkan hadas saja, sebab tayamum tidak menghilangkan hadas. Dalam tayamum, harus berniat untuk diperbolehkan sholat. Sedangkan sunnah tayamum ada 3, yaitu 1. Membaca basmalah. 2. Meniup kedua telapak tangan setelah menepukkan tangan ke debu atau pasir. Dan yang ketiga, mendahulukan anggota kanan daripada yang kiri. Hal-hal yang membatalkan tayamum yaitu semua hal yang membatalkan wudhu, melihat air yang bisa dipakai berwudhu, dan ridah. Hal ini yang dapat membatalkan tayamum ialah murtad, keluar dari Islam. Dan yang terakhir adalah hal yang dilarang bertayamum. Yang pertama adalah berhadas besar. Jika kondisi sudah ditemukan air yang berlimpah, maka wajib untuk mandi junub. Yang kedua, belum masuk waktu sholat. Dan yang ketiga, bertayamum untuk sholat hari raya ataupun untuk sholat jenazah. Dan yang ketiga, yaitu makna imsak dalam puasa. Secara etimologi, puasa yang dalam bahasa Arab berarti syiham atau saum, sama artinya dengan imsak yang berarti menahan. Setidaknya itu pengertian yang dibuat oleh Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi dalam karyanya Fath Al-Qorib Al-Mujib. Dalam bahasa kita, imsak dan puasa adalah 2 kata yang berbeda dan sama dalam beragam pengertian. Dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu, Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan puasa secara terminologi, yakni menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkannya, disertai niat serta tertib sampai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Yang membatalkan puasa adalah memenuhi syahwat perut dan kemaluan serta memasukkan benda nyata ke dalam rongga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Makan dan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar." Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Dan Nabi SAW bersabda, "Makan dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum azan, karena dia tidak akan azan kecuali setelah terbitnya fajar shadiq." Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan informasi di atas, bisa dipahami persamaan dan perbedaan antara imsak dan puasa. Pertama, puasa adalah imsak atau menahan, tapi tidak setiap aktivitas menahan makan, minum, dan bersetubuh dinamakan puasa. Kedua, puasa memiliki waktu, yakni sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ketiga, aktivitas menahan makan, minum, dan bersetubuh di terbit fajar hingga matahari terbenam yang tidak disertai niat tidak dihukumi puasa menurut syariat. Perbuatan ini hanya memenuhi pengertian puasa secara etimologi, yakni imsak, yaitu menahan. Puasa tanpa niat sia-sia. Nabi SAW bersabda, "Amal itu tergantung niatnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud dengan niat puasa di sini adalah bukan membaca lafaz niat dalam bahasa Arabnya saja, tetapi juga menurut Salim bin Sumair dalam Safinah Al-Najah, niat itu adalah menyengaja sesuatu
berbarengan dengan melakukan perbuatan tertentu yang tempatnya di dalam hati. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.